rata-rata ya berarti ya. Oke. Jadi di sini kita bakalan bahas tentang dasar-dasar EKG, biar teman-teman peserta di sini bisa minimal mengetahui gimana sih cara membaca EKG dasar. Belum sampai ke yang expert, tapi minimal teman-teman kalau melihat EKG sudah bisa menginterpretasikan kira-kira ini EKG yang normal atau misalnya ini EKG yang ada kelainan atau tidak. Ya, saya akan share screen. Apakah materinya sudah nampak di layar? Sudah, dokter. Kita langsung mulai aja interpretasi EKG. Oke. Di sini teman-teman adik-adik peserta, kalau misalnya kita santai aja, jadi kita lebih ke diskusi. Jadi misalnya teman-teman merasa, oh aku masih belum ngerti nih di bagian ini gitu. Teman-teman bisa langsung boleh unmute atau di chat room gitu. Jadi boleh tanya kalau misalnya agak bingung, nanti minta bantuan moderator buat lihat kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya. Takut kelewat. Baik, dokter. Di sini tujuan kita di sini adalah kita semuanya minimal tahu gimana interpretasi EKG yang dasar ya. Sedikit kasih gambaran ke teman-teman dulu. Teman-teman sih harusnya udah tahu tujuan EKG sebenarnya apa. Nah, EKG itu kan sebenarnya dari kedokteran itu masuknya di pemeriksaan penunjang gitu. Jadi kan kalau alurnya itu kan kalau kita mau menegakkan diagnosis penyakit pasti kan ada dari anamnesis, lalu pemeriksaan fisik, baru ke pemeriksaan penunjang. Nah, EKG ini sebenarnya kedudukannya di pemeriksaan penunjang. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa kalau kita menguasai EKG itu banyak sekali diagnosis penyakit yang bisa kita tegakkan gitu. Banyak sekali dan makanya meskipun termasuk pemeriksaan penunjang, EKG ini termasuk wajib dikuasai oleh teman-teman kalau nanti teman-teman jaga IGD terutama. Jadi kalau teman-teman jaga di ruang emergensi itu kan banyak sekali kasus-kasus emergensi yang harus kita tangani dengan baik. Gitu. Kalau misalnya tidak eh, teman-teman tidak bisa menginterpretasi EKG itu cukup berbahaya gitu karena bisa membahayakan pasien. Ya. Oke, itu langsung aja. Tadi sedikit mengantar. Jadi EKG teman-teman harus tahu dulu EKG normal itu seperti apa. Nah, di slide itu sudah saya tampilkan itu ada gambar EKG normal yang sebelah kanan. Teman-teman pertama pahami dulu itu gambar EKG-nya seperti itu ya. Nah, EKG itu kita tahu ada gelombangnya, ada P, ada QRS itu kompleks QRS, lalu ada T, kemudian ada gelombang U gitu. Oke. Ya. Jadi ada gelombang P, kemudian di sini ada kompleks GRS, kemudian ada gelombang T, ada gelombang U. Pertama-tama ingat dulu ada itu. Gitu. Nah, catatannya adalah gelombang U ini, gelombang U yang saya tulis ini tidak harus ada, tidak harus ada. Jadi bisa aja di satu EKG, bahkan jarang kita temukan gelombang U biasanya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita temukan gelombang U dengan ukuran yang kecil itu masih normal, gambaran EKG normal. Kecuali nanti gelombang U-nya lebih tinggi dari gelombang T, nah itu berarti ada sesuatu nih. Gitu. Jadi teman-teman pahami dulu ada P, ada QRS, lalu ada T, kemudian ada U, yang mana U itu tidak wajib ada. Itu untuk gelombang-gelombangnya. Gitu. Kemudian di sini ada interval-interval. Gitu. Kita lihat ada PR interval, gitu. Kemudian ada QT interval, dan ada RR interval. Gitu. Nah, PR interval ini dimulai dari mana? Gitu. Kita bisa lihat dari panahnya ini,
PR interval itu mulai dari awal gelombang T di sini. Jadi di awalnya sampai ke akhir gelombang T atau permulaan kompleks QRS. Nah, di sini itu kita namakan PR interval. Jadi memang namanya PR bukan PQ gitu. Jadi jangan bingung. Nah, karena dianggap QRS itu kan satu kompleks gitu. Jadi walaupun PR interval dia tetap batasnya itu sampai di akhir gelombang T atau di awal gelombang di awal kompleks QRS itu. Nah, kemudian kalau kita interval itu mulainya dari awal kompleks QRS di sini sampai ke akhir gelombang T. Nah, di situ. Terakhir RR interval itu gampangnya adalah ingat aja puncaknya gitu. Jadi di antara dua puncak. Di sini puncak pertama, puncak kedua, nah itu RR interval. Gitu. Oke, kemudian di sini ada istilah namanya J-point. Gitu. J-point itu apa? J-point itu bisa kita bilang sebagai satu titik di akhir kompleks QRS, yang mana titik itu patokan kita untuk titik isoelektriknya. Gitu. Jadi kita punya yang namanya isoelektrik ya. Kalau isoelektrik itu kan garis lurusnya. Jadi dia seperti baseline-nya. Itu baseline untuk kita menentukan beberapa hal. Misalnya ST-nya elevasi atau ST-nya masih normal gitu. Oke, terakhir ini ada namanya ST segmen. Kalau ST segmen, ingat aja itu dari gelombang S sampai ke sebelum gelombang T, awal gelombang T itu. Jadi di sini lokasinya. Di titik J sini sampai ke awal gelombang T. Itu ST segmen. Kalau TP segmen itu agak jarang kita gunakan sih sebenarnya kalau secara klinisnya gitu. Tapi kalau misalnya cukup tahu yang aja ya di akhir gelombang T sampai awal gelombang T berikutnya. Tapi kalau TP segmen ini kurang terlalu dipakai untuk klinisnya. Gitu. Oke, itu pengenalan gelombang-gelombang secara umum dulu. Nanti ingat ya kalau teman-teman kayak masih bingung, tanyain aja. Kemudian, nah ini kan di dalam satu kertas EKG ya. Kita perlu tahu juga mengenai kertas EKG. Di sini ada yang namanya istilahnya ada kotak kecil dan ada kotak besar. Nah, ini kotak kecilnya kayak gini. Ini satu kotak kecil. Dan kotak besarnya itu adalah yang ini. Nah, ini. Kotak besarnya itu yang 5x5 ukurannya. Jadi, di dalam kotak besar itu terisi 5x5 kotak kecil. Kayak gitu. Itu perlu dipahami juga. Kenapa itu penting? Karena buat menghitung biasanya kita menghitung voltase dan menghitung amplitudonya seperti itu. Oke. Nanti jaraknya adalah setiap kan ada satu kotak kecil nih. Dia ada vertikalnya, ada horizontalnya. Itu. Teman-teman ingat aja kalau vertikalnya itu menandakan voltase. Jadi setiap naik ke atas itu mengandung 0,1 milivolt gitu. Artinya. Kemudian kalau yang garis horizontal itu menandakan waktunya. Setiap satu kotak kecil ini dia 0,04 second itu. Nah, itu. Oke, itu sedikit gambaran pengenalan dulu di awal dari gambarnya itu. Nah, kita ke penjelasan. Jadi sebenarnya EKG ini merepresentasikan proses kelistrikan dari jantung kita itu. Yang mana teman-teman pasti tahu ada proses dari depolarisasi kemudian ke repolarisasi gitu. Nah, depolarisasi ya, maaf. Ya. Jadi gelombang P ini menandakan depolarisasi atrium itu. Jadi atrium kan kalau misalnya di anatomi jantung, atrium itu yang letaknya di atas, ventricle di bawah. Jadi gelombang P itu awal mula terjadinya depolarisasi. Jadi depolarisasi atrium. Gitu. Nah, kemudian kompleks QRS itu gambaran depolarisasi ventricle. Gitu. Jadi pertama,
atriumnya mengalami depolarisasi, kemudian diteruskan kompleks QRS. Itu menunjukkan depolarisasi ventrikel. Nanti di kompleks QRS itu ada gelombang Q. Gelombang Q ini yang di sini, dia defleksi negatif pertama. Artinya negatif itu di bawah titik isoelektriknya, di bawah baseline-nya. Jadi dia menurun. Makanya disebut defleksi negatif pertama. Nah, kalau gelombang R ini defleksi positif pertama. Jadi dia, karena saya bilang positif, berarti dia di atas baseline. Di atas titik isoelektrik. Dan gelombang S ini adalah defleksi negatif kedua. Jadi yang negatif ada 2, yang positif ada 1. Oh iya, oke. Kemudian kompleks QRS belum tentu lengkap. Nah ini harus teman-teman ingat, kompleks QRS ini tentu lengkap. Jadi tidak di semua lead itu nanti kita temukan gambaran seperti itu. Bisa aja nanti ada QS aja, atau QR, atau misalnya RS, kayak gitu. Jadi itu tergantung. Tapi di sini yang kita jelaskan yang normal dulu. Kalau normal biasanya lengkap QRS-nya. Kemudian terakhir gelombang T itu gambaran repolarisasi ventrikel. Jadi setelah depolarisasi atrium, kedua polarisasi ventrikel, kemudian terjadi repolarisasi ventrikel yang ditunjukkan oleh gambar gelombang T. Nah, itu sedikit pengenalan di awal. Kita langkah EKG. Nah, langkah penilaian EKG itu banyak banget ya, kayak singkatan-singkatannya gitu. Tapi kali ini kita akan memperkenalkan ini singkatannya gitu. Kita pakai istilah LIRA. LIRA, kemudian PQRST itu untuk gelombangnya. Gitu. Nah, LIRA dari apa? Yang pertama L. L, lihat kelayakan. Gitu. Nah, kenapa kita harus lihat kelayakan EKG dulu? Gitu. Karena biasanya EKG itu kalau misalnya kita salah dari awal, misalnya teknik pemasangannya, itu kita tidak bisa interpretasikan. Karena bisa aja kita salah menginterpretasi. Seperti itu. Jadi lihat kelayakan apa yang perlu kita cek, itu alat EKG-nya sendiri. Misalnya teman-teman nge-EKG, itu kan pasti setting alat EKG-nya ada tulisan untuk kecepatan, kemudian sensitivitasnya. Gitu. Nah, harus disetting sensitivitas untuk voltasenya itu 10 mV. Gitu. Kemudian kecepatannya harus 25 mm per second. Nah, ini sering saya temukan juga waktu saya jaga IGD ya. Itu kalau misalnya pernah saya temukan itu kayak gelombang QRS-nya tinggi-tinggi gitu. Tapi setelah saya cek ternyata settingan kecepatan alatnya salah gitu. Jadi kita harus atur ulang agar kita nggak salah interpretasi. Jadi jangan meremehkan tahap pertama, lihat kelayakan. Jadi harus tentu mengecek alatnya itu bagus atau layak sesuai dengan setting standar atau tidak. Nah, kemudian teman-teman juga bisa lihat dari hasil pembacaan EKG-nya. Ini ada kriteria mutlaknya. Jadi gelombang P itu pasti positif di lead 2. Gitu. Itu mutlak. Jadi gelombang P itu harus positif di lead 2, kemudian negatif di AVR. Gitu. Jadi jangan bingung kalau misalnya di AVR. Nah, ini sering juga saya ketemu, terutama teman-teman yang mungkin masih belajar gitu. Jadi mereka mengira kalau misalnya ada sesuatu gitu, kalau gelombang P-nya kebalik gitu. Kalau gelombangnya P-nya itu kebalik. Padahal memang kalau di AVR itu memang normal gitu. Jadi AVR terbalik itu normal ya. Kalau lead 2 itu biasanya positif gitu. Oke, jadi udah lihat kelayakan, misalnya teman-teman tentukan, oh ini gelombang P-nya benar, terbalik. Kemudian sensitivitasnya benar, 10 mV. Kecepatan alatnya benar, 25 mm per second. Kita lanjut ke
tahap kedua, yaitu irama. Gitu. Irama itu nanti teman-teman hanya menentukan apakah dia masuk sinus, atau misalnya untuk sinus ini irama normal kita ya, jadi sinus itu normal. Atau bisa irama atrial, irama ventrikular, atau junctional. Nanti bakal kita bahas lebih jauh di slide selanjutnya. Ini sedikit gambaran aja. Kemudian R-nya rate atau kecepatan. Jadi ini kita akan menghitung heart rate atau denyut jantungnya. Kemudian kita akan masuk ke yang keempat, itu aksis. Nah, aksis itu posisi jantung. Gitu. Jadi posisi jantung kita apakah tetap di tempatnya atau dia bergeser. Gitu. Nah, baru setelah itu akan kita evaluasi gimana sih gelombang PQRST-nya. Oke, kita masuk dulu ke irama. Tuh. Jadi irama itu interpretasi pertama kita ya. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih belajar, jangan langsung interpretasikan ke kelainan yang tidak normal. Iramanya Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi irama normal itu adalah irama sinus. Irama dari SA node. SA node atau sinoatrial node itu adalah pacemaker alami jantung kita yang lokasinya di atas atrium kanan. Jadi memang dia sumber dari awal kelistrikan jantung kita, yaitu di SA node. Nah, normalnya kita kelistrikan berasal dari deposisi ditandai dengan adanya gelombang P dengan defleksi positif di sadapan 2 dan terbalik di AVR. Nah, itu. Jadi yang normal, gelombang P-nya positif di lead 2, kemudian AVR-nya terbalik. Gitu. Tapi kriterianya apa? Jadi kriteria irama sinus adalah gelombang P diikuti kompleks RS. Itu syarat pertama dari irama sinus. Jadi teman-teman harus temukan ada RS-nya. Itu. Jadi itu bahasa itu sinus. Kemudian setelah itu yang tadi gelombang kita lihat dua gambar kakinya, gelombangnya itu harus defleksi positif, harus ke atas, boleh kebalik ke bawah. Nah ini gelombang. Jadi memenuhi ya kriteria pertama yang lead 2. Gelombang P-nya terbalik atau tidak. Nah, ini terbalik. Oke, sepertinya Dokter Anthony ada gangguan jaringan. Sebentar, mohon ditunggu sebentar. Maaf, ini terputus. Sudah tersambung? Sudah terdengar, Dokter. Sudah nampak lagi di layar? Masih belum, Dokter, untuk materinya. Oke, sepertinya Dokter Anthony masih mengalami gangguan. Sebentar, mohon ditunggu.
Maaf, lagi trouble jaringannya. Ya, dokter. Apakah sudah bisa mendengar saya, dokter? Sudah tersambung lagi. Sudah, dokter. Sudah terdengar suaranya? Sudah nampak lagi ya di layar. Ya, sudah, dokter. Oke, kita lanjut lagi. Jadi tadi ya, kita lihat udah terpenuhi yang 2 dan AVR, kemudian P sudah diikuti oleh QRS gitu. Nah, itu untuk kriteria sinus. Nah, untuk heart rate itu bisa aja heart rate-nya di bawah normal atau di atas normal gitu. Tapi itu tetap bisa kita bilang sinus. Makanya nanti kita belajarnya ada sinus bradikardi, ada juga namanya sinus takikardi. Jadi untuk heart rate itu sebenarnya tidak masuk untuk kriteria. Gitu. Nah, ini ya jadi gambaran EKG normal seperti ini, teman-teman bisa lihat karena EKG itu kan ada beberapa lead. Ini tidak usah saya ajarkan lagi. Ada lead ekstremitasnya. Jadi teman-teman harus lihat semuanya. Dari 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, kemudian 1, 6. Dan di kertas EKG biasanya itu di bawah itu ada lead 2 panjang. Jadi ini memudahkan kita kalau kita melihat kelainan yang spesifik. Makanya ini bisa lihat ada lead 2-nya panjang. Jadi di lead 2 itu cukup menggambarkan kondisi jantung yang paling baik gitu. Makanya dibuat panjang. Tadi kita kenal ada irama selain sinus. Kalau kita bilang selain sinus, berarti iramanya tidak normal. Jadi kalau teman-teman ketemu junctional, itu artinya irama yang tidak normal. Jadi teman-teman harus ingat kalau normal EKG itu iramanya sinus, bukan junctional. Nah, junctional itu seperti apa? Gitu. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi irama junctional itu irama yang berasal dari AV node. Gitu. Nah, kalau teman-teman ingat lagi konsep pacemaker jantung, itu kan SA node itu akan mengalirkan kelistrikan ke AV node. Jadi kalau misalnya junctional, itu tidak dari SA node. Jadi SA node-nya ada bermasalah. Makanya dia mulainya dari AV node. AV node lokasinya di atau di antara atrium dan ventricle. Nah, ditandai dengan irama kompleks QRS-nya sempit. Jadi irama kompleks QRS biasanya sempit. Sini kompleks QRS-nya bisa lihat QRS sempit. Jadi di sini. Nah, sebenarnya untuk tahu QRS-nya sempit atau tidak, teman-teman juga nanti mesti tahu sih sebenarnya ukuran QRS itu normalnya berapa. QRS. Jadi QRS itu biasanya dia antara 0,08 sampai 0,12 second. Tadi kan saya bilang ya kalau satu kotak kecil itu kan ke kanannya 0,04. Berarti kalau 0,08 itu 2 sampai 3 kotak kecil. Itu normalnya di QRS. Jadi QRS-nya biasa sempit. Gitu. Kemudian tetapi gelombang P itu kita lihat gelombang P bisa terbalik. Gitu. Nah, kalau gelombang P terbalik itu di AVR. Tetapi kita namakan junctional kalau gelombang P terbaliknya itu selain di AVR. Itu. Misalnya, kita menemukan juga gelombang P terbalik di lead 1, di lead 2, atau di V2. Nah, itu berarti masuk junctional. Tapi kalau teman-teman ketemu P-nya terbalik di AVR, itu masih normal. Gitu. Jadi jangan salah ya. Kemudian bisa juga gelombang T itu di belakang kompleks QRS. Nah, itu juga kita namakan irama junctional. Jadi bisa P terbalik, bisa juga P-nya itu di belakang. Jadi ada dua kondisi yang bisa terjadi pada irama junctional.
Nah, ini yang gambar sebelah kanan. Gelombang P-nya tenggelam. Jadi sebenarnya dia dengan gitu. Makanya dia kita bilangnya gelombang P. Kalau teman-teman lihat di depannya kan kayak nggak ada gelombang P-nya gitu. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri irama junctional. Kemudian, kriteria ketiga, biasanya kecepatan QRS-nya itu 40 sampai 60 kali per menit rate-nya. Jadi kenapa heart rate-nya biasanya lambat? Karena iramanya dari not. Gitu. Jadi pacemaker-nya tidak maksimal, tidak melewati SA not. Jadi dia langsung dari AV not. Oke, itu untuk irama. Kemudian masuk ke irama ventricular. Nah, irama ventricular itu lebih parah lagi. Jadi kalau urutannya kan dari SA not, nanti dia ngalirkan ke AV not, dari AV not kan nanti kalau teman-teman masih ingat itu kan ke berkas his rambut Purkinje lalu ke ventricle. Ada left bundle branch, right bundle branch. Nah, kalau irama ventricular itu berasal dari ventricle. Nah, jadi dari atriumnya dia tidak ada suprairama. Makanya teman-teman langsung bisa lihat kecepatan QRS-nya itu hanya 20 sampai 40 biasanya. Nah, iramanya idioventrikular atau ventrikular, kemudian ditandai dengan kompleks QRS yang melebar. Bisa lihat ini lebar-lebar, ini kompleks QRS-nya, ya. Jadi dia lebih dari 3 kotak kecil. Ini lebar sekali ini QRS-nya. Kemudian tanpa gelombang P, gitu. Nah, bisa juga dengan gelombang P, tetapi terdapat disosiasi, gitu. Tapi biasanya kalau kita temukan irama ventrikular itu udah yang nggak ada gelombang P-nya sama sekali. Gitu. Nah, irama ventrikular ini sebenarnya udah masuk ke aritmia. Gitu. Jadi aritmia itu artinya suatu kelainan kelistrikan jantung. Gitu. Jadi irama ventrikular udah masuk ke aritmia. Gitu. Nah, ini contoh gambaran EKG-nya dari beberapa. Jadi di sini ada irama sinus bradikardi, lalu bawahnya sinus takikardi, bawahnya lagi ada supraventrikular takikardi. Nah, kita masuk dulu yang pertama. Mungkin teman-teman ada yang mau coba interpretasikan yang irama sinus bradikardi. Kenapa kita bilangnya sinus bradikardi? Dari sinusnya, kenapa dibilang sinus? Boleh kepada teman-teman yang ingin mencoba menjawab, bisa di open mic-nya, di unmute. Gampang banget ini. Jadi tadi udah dijelaskan kan sinusnya kenapa? Jawab dokter. Ya, ini ada dokter. Silakan untuk Frankie. Kalau tidak salah, sinus bradikardia artinya detak jantungnya itu frekuensinya lebih sedikit daripada frekuensi detak jantung orang normal. Jadi interval Q-nya itu lebih panjang dari biasanya. Kenapa dinamakan sinus? Karena ada semua kayak gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Seperti itu kalau tidak salah dokter. Mohon maaf apabila salah dokter. Terima kasih. Benar kok, benar. Benar, hanya saja kurang lengkap sedikit, Pak. Tadi siapa namanya yang menjawab? Izin menjawab dokter, saya Frankie dari Universitas Tanjung Pura. Tanjung Pura ya. Jadi irama sinus bradikardi. Benar tadi. Jadi gelombang P diikuti QRS. Syaratnya cuma itu. Ada gelombang P diikuti kompleks QRS. Kemudian sinus bradikardi nanti kita bakal masuk sih tentang menghitung heart rate. Tapi di sini gambaran dulu
jarak RR intervalnya itu nanti kan kita hitung sama-sama nanti kalau misalnya kita masuk ke yang heart rate gitu. Intinya RR intervalnya memang memanjang itu RR interval. Jadi nanti kita hitung heart rate-nya itu kurang dari normal, yaitu 60 kali per menit. Gitu. Oke. Kalau sinus takikardia gimana? Lebih dari berapa? Coba. Ini Izin pengetahuan. menjawab dokter, kalau tidak salah sinus takikardia itu frekuensi heart rate-nya itu lebih dari 100 kali per menit. Benar ya, lebih dari 100 kali per menit. Oke. Nah, kemudian ini ada irama supraventricular tachycardia. Nah, ini termasuk nanti ke dalam kategori aritmia. Gitu. Nah, supraventricular tachycardia ini sesuatu yang spesial gitu. Jadi dia bukan irama sinus. Gitu. Dia bukan irama sinus. Kenapa? Karena sudah jelas P-nya itu tidak jelas. Jadi kalau teman-teman mau nyari P-nya ini nggak bisa kita tentukan karena ini tergabung dengan gelombang T. Jadi P dan T-nya itu tabrak-tabrakan, teman-teman lihatnya gitu. Jadi kriteria pertama dari supraventricular tachycardia adalah P-nya tidak jelas. Jadi dia tertanam, kita bilangnya biasanya tertanam di dalam gelombang T. Gitu. Jadi tidak bisa kita bedakan gelombang P-nya mana, T-nya mana. Kemudian kriteria kedua, dia reguler. Nah, gimana cara kita lihat reguler dan tidak reguler? Itu dari jarak RR intervalnya. Jadi masing-masing itu kalau dia sama, itu baru kita bilang reguler. Kalau dia berbeda, itu artinya irregular. Nah, untuk supraventricular tachycardia itu reguler. Dan kriteria ketiga adalah heart rate-nya itu biasanya lebih dari 150 kali per menit. Jadi sangat cepat iramanya. Makanya kita bilang kalau irama supraventricular atau supraventricular tachycardia itu termasuk aritmia. Gitu. Karena heart rate-nya itu lebih dari normal. Lebih dari 150 kali per menit. Oke, irama sudah selesai kita bahas. Jadi tadi lira sudah selesai kita nilai yang pertama kelayakan EKG, yang kedua irama. Selanjutnya kita masuk R, rate, laju ya. Nah, laju ini sebenarnya laju ini kita bedakan dulu apakah dia regular atau irregular gitu. Karena nanti kalau irregular berbeda lagi cara penghitungannya. Nah, di sini kita jelaskan dulu yang regular. Jadi yang RR intervalnya itu sama. Yang RR intervalnya jaraknya sama, satu sama lain. Gitu. Nah, metodenya ada dua. Tergantung teman-teman itu mau menggunakan kotak besar atau kotak kecil. Gitu. Tadi seperti yang saya bilang ya, satu kotak besar itu ada 5 kotak kecil. Jadi dia ukurannya 5 kali 5. Nah, teman-teman mau hitung pakai kotak kecil atau mau hitung pakai satu kotak besar, itu berbeda. Tuh. Kalau misalnya mau hitung pakai kotak besar, itu pakai metode 300. Jadi 300 dibagi jumlah kotak besar. Tapi kalau kotak kecil itu pakai yang 1.500. Sebenarnya kalau teman-teman logikakan itu sama aja sebenarnya. Soalnya kan satu kotak besar kan ada 5 kotak kecil. Jadi sama aja 300 kali 5 sama dengan 1.500. Nah, ini contoh gambarnya. Kita hitung itu dari RR interval. Jadi jarak antara satu puncak dengan puncak sebelahnya, kita hitung jaraknya berapa di sini. Nah, kalau di atas di sini udah disebutkan jaraknya, dia pakainya kotak besar, pakainya 3,5. Jadi dihitung setengah karena ini 2 kan kotak besar,
lalu ini 3, ini setengah. Nah, coba kalau kotak kecil berapa? Gitu. Teman-teman ada yang bisa hitungkan? Kalau misalnya kita mau pakai yang rumus yang 1500, gitu. Kotak kecilnya berapa di antara RR intervalnya? Silakan untuk teman-teman yang ingin mencoba untuk menjawab, boleh di-unmute. Izin menjawab, dokter. 17,5. Oke, Franky lagi ya. Yang lain boleh nanti agak lebih aktif ya. Jadi hitung aja ini kan. 1, 4, 9, 14, sekitar 17, 18 lah. 18 gitu. Nah, pokoknya itu. Jadi kalau reguler gampang. Kita bisa pakai 300 atau 1500. Gitu. Tapi kalau irregular, nah di sini tidak ada di slide. Kalau misalnya irregular, teman-teman itu bisa pakai hitung kertasnya selama 6 detik. Gitu. Selama 6 detik, lalu teman-teman cari RR-nya ada berapa puncaknya. Gitu. Misalnya 6 detik lah. 6 detik berarti, misalnya anggap ini satu kertas ini 6 detik. Kemudian dia irregular. Misalnya kalau irregular itu berarti misalnya satunya kayak gini, terus dia panjang, terus dia kayak gini, terus pendek, pokoknya irregular dia. Nah, teman-teman hitung puncaknya ada berapa. Gitu. Lalu dikalikan 10. Gitu. Misalnya dalam kertas 6 detik, teman-teman dapatkan ada 5, lalu dikali 10, berarti dia 50 kali. Nah, itu kalau irregular ya. Hitung lebih ke kisaran gitu. Jadi katanya berapa. Nah, itu untuk laju, kita masuk ke aksis. Nah, aksis ini seperti yang saya bilang itu adalah menentukan posisi jantung gitu. Normal aksis itu kemudian ada istilah left axis, ada istilah right axis deviation, ada extreme right axis deviation. Nah, gampangnya teman-teman kalau mau menilai aksis cukup lihat 2 lead. Jadi lead 1 dan AVF. Jadi cukup 2 ini teman-teman. Tuh. Nggak usah pusing-pusingkan lead-lead yang lain. Tuh. Jadi kalau satu kertas EKG lengkap kan pasti ada 1, ada AVF-nya. Nah, teman-teman mau menentukan aksis tuh tinggal lihat 1 dan AVF-nya loh gitu. Jadi di sini juga ada tabel cepatnya. Jadi cara cepatnya ada. Misalnya 1 positif, AVF-nya positif berarti normal. Lalu positif negatif artinya LAD. Negatif positif artinya RAD. Negatif negatif artinya extreme right axis deviation. Gitu. Jadi ini kayak tabel cepatnya gitu. Teman-teman cukup lihat 2 lead, lalu interpretasinya teman-teman ingat. Gitu. Atau teman-teman mau gambar juga boleh. Nah, kalau misalnya teman-teman mau gambar, itu seperti kita menggambar garis bilangan. Jadi ada garis bilangan ya. Kemudian teman-teman ingat aja 1 di garis yang horizontal, jadi yang lurus itu 1, lead 1. Untuk garis yang vertikal itu untuk AVF. Nah, lalu kita interpretasikan untuk garis yang 1 itu, yang garis horizontal, kalau misalnya dia positif ya, kalau misalnya dia positif, sebelah kanan, gitu. Negatif sebelah kiri. Gitu. Jadi kalau ini ya teman-teman kayak garis bilangan matematika. Kalau misalnya ke kanan kan positif, kalau ke kiri negatif gitu. Tapi kalau AVF itu terbalik. Kalau di matematika kan bawah harusnya negatif. Tapi kalau di aksis, bawah itu positif. Ini positif, ini negatif. Nah, baru teman-teman tentukan aja gitu. Misalnya satunya positif, lalu AVF-nya positif. Berarti dia di daerah sini. Nah, berarti dia normal. Nah, kemudian misalnya satunya positif, tapi AVF-nya negatif. Berarti dia ada di sini. Gitu. Artinya dia deviasi aksesnya ke kiri. Gitu. Nah, itu bisa untuk, misalnya teman-teman mau pakai gambar juga boleh. Tapi kalau misalnya ribet, ya cukup hafal di tabel aja. Jadi kalau positif-positif artinya normal,
Positif negatif artinya LAD, negatif positif artinya RAD, negatif negatif artinya ekstrim RAD. Nah, teman-teman ada yang tanya misalnya, gimana cara kita bilang ini positif, gimana cara kita bilang ini negatif gitu. Nah, itu gampang sekali sebenarnya. Kita misalnya ini. Kita lihat titik isoelektriknya di mana, lalu kita bilang positif dari QRS-nya. Kalau dia lebih cenderung ke atas daripada ke bawah, berarti kita bilang positif. Tapi kalau misalnya di bawahnya itu lebih tinggi daripada di atas, misalnya kalau ini misalnya gini. Nah, berarti bawahnya kan lebih tinggi nih daripada atasnya. Ini kan titik isoelektrik baseline-nya. Berarti kita bilangnya negatif. Kalau misalnya mirip-mirip, jadi tingginya agak seimbang. Nah, teman-teman hitung aja kotak kecilnya berapa. R-nya berapa, Q-nya ke atas berapa. Gitu. Nanti yang lebih tinggi itulah kita jadikan patokan. Lebih positif atau lebih negatif. Nah, baru kita masukin nanti dapat aksisnya normal atau tidak. Jadi itu gampang sekali ya. Nah, lira udah selesai. Kita langsung masuk ke PQRST. Jadi kita harus lihat masing-masing gelombangnya kayak gimana sih gitu. Oke, jadi gelombang P itu kan tadi seperti yang saya bilang, kalau normal itu adalah gelombang di AVR gitu. Nah, kemudian kita nilai hubungan antara gelombang P dengan kompleks QRS. Apakah setiap gelombang P diikuti QRS? Apakah jarak gelombang P dengan kompleks QRS itu konstan? Kayak gitu. Nah, kita lihat dulu ke gambar di bawah. Gitu. Di sini ada 3 gambar. Untuk gambar pertama ya, ini gelombang P kan tadi saya bilangnya itu menunjukkan depolarisasi dari atrium. Itu. Jadi gelombang P menunjukkan depolarisasi atrium yang normalnya. Gitu. Nah, untuk sebelah kiri itu menunjukkan right atrial komponen. Untuk sebelah kanan itu menunjukkan left atrial komponen. Jadi dari kanan baru ke kiri gitu. Kayaknya di sebelah kanan itu bentuk gelombang P. Kalau kita hubung dengan ini ada maknanya gitu. Jadi kalau normal kayak gini, dia itu setara di gelombang di lead 2-nya. Jadi atrium itu sama, tingginya sama. Gitu. Nah, kemudian ada yang tidak normal ini. Gitu. Ada yang heartnya lebih tinggi, atau ada yang left-nya itu lebih memanjang ke kanan. Gitu. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu gelombang P ini kalau di kertas EKG dia panjang dan tingginya berapa. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang sudah membaca, boleh kira-kira gelombang P itu ke kanannya berapa atau ke atasnya normalnya berapa. Gitu. Ada yang tahu? Silakan teman-teman yang ingin mencoba untuk Oke, menjawab. atau misalnya masih bingung, saya jelaskan aja. Jadi, saya kembali ingatkan ya teman-teman, kalau ke kanan itu yang ke kanan 0,04 ke setiap satu kotak kecil, ke atas setiap satu kotak kecil 0,1 mikro. Nah, normalnya itu P-nya berapa? Itu normalnya. Ke kanan berapa batasnya, ke atas itu berapa batasnya. Kalau untuk tingginya kurang dari 2,5 kotak kecil, dokter. Kemudian untuk panjangnya, tadi Caca ya yang menjawab ya. Oke. Ya, Lala ada menjawab di chat. Benar ya, jadi lebarnya itu biasanya kita pakai patokan
itu kurang dari 3 kotak kecil, atau kurang dari 0,12 second kalau kita jadikan second. Tingginya biasanya kurang dari sama dengan 2,5 kotak kecil. Nah, makanya kalau misalnya lebih dari itu, menunjukkan berarti P-nya ada kelainan. Nah, kelainan P itu ada apa aja? Jadi teman-teman bisa lihat gambar ketiga yang paling bawah. Itu ada P pulmonal, ada P bifasik, ada P mitral. P pulmonal itu artinya P yang tingginya lebih dari normal. Nah, itu aja simpelnya ingatnya. Makanya teman-teman harus ingat normalnya berapa? 2,5. Berarti P-nya di atas 2,5, dia udah kita bilang P pulmonal. Biasanya dia setiap tingginya juga bisa sampai 3 sampai 4 kotak kecil di sini. Kalau di sini kita bisa lihat itu bisa tingginya sampai 4 kotak kecil. Jadi dia 0,4 milivolt. Nah, gampangnya itu. Teman-teman ingat aja kalau namanya P pulmonal artinya P-nya tinggi, lebih tinggi dari normal. Tuh. Terjadi karena enlarged right atrium. Jadi pembesaran atrium kanan itu gambaran di EKG-nya adalah P pulmonal. Gitu. Kita nggak bilang hipertrofi lagi. Jadi untuk istilah atrium, kalau membesar, itu namanya enlargement. Jadi kita nggak bilang hipertrofi. Hipertrofi hanya dipakai untuk ventricle. Jadi kalau pembesaran atrium kanan atau enlargement of right atrium itu ditunjukkan dengan P pulmonal. P pulmonal itu P-nya lebih tinggi dari normal. Gitu. Nah, biasanya kalau P pulmonal itu gampang kita temukan pada penyakit-penyakit paru. Gitu. Misalnya penyakit paru obstruktif kronis, itu banyak pasti gambarnya P pulmonal. Gitu. Atau cor pulmonale, gagal jantung. Nah, kemudian ada juga gambaran P bifasik. Gitu. Nah, P bifasik itu sesuai namanya bifasik. Jadi ada 2 fase. Gitu. Kita lihat khas gambarnya, dia itu jadi dari right atrium ke left atrium dia itu terbalik gitu. Jadi positif kemudian ke negatif gitu. Makanya kita bilangnya P bifasik gitu. Nah, ini pengertiannya. Negative deflection more than 14 millisecond wide. Gitu. Jadi P bifasik itu P-nya juga lebar. Kalau tadi kan kita tahu lebarnya normalnya itu 3 kotak kecil. Jadi kalau lebarnya sudah lebih dari normal, itu bisa antara P bifasik atau P mitral. Gitu. Tapi dua-duanya sama, menggambarkan left atrial enlargement. Jadi menggambarkan ada pembesaran atrium kiri. Gitu. Jadi kalau yang tadi P pulmonal pembesaran atrium kanan, kalau P bifasik dan P mitral itu pembesaran atrium kiri. Nah, kalau P mitral itu gampangnya teman-teman, gambarnya itu kayak huruf M. Ini ya, P mitral. Jadi cara ingatnya pun teman-teman tinggal lihat aja gambarnya bentuknya M. M kan huruf depannya mitral ya. Jadi kita sebutnya P mitral. Oke, sampai di sini gelombang P. Ada yang mau ditanyakan? Masih bisa diikutin? Masih bisa ya? Mungkin ini ada satu pertanyaan, dokter. Pertanyaan, jangan malu-malu buat unmute atau misalnya ya. Iya, dokter. Ini ada satu pertanyaan dari Sania di kolom chat. Izin bertanya, dok, mengapa repolarisasi ventrikel juga muncul sebagai defleksi positif ya, dok? Apakah tidak ada yang membedakan antara gambaran depolarisasi dan repolarisasi ventrikel di EKG? Terima kasih, dokter. Ini pertanyaannya sebenarnya sangat-sangat high itu. Sangat-sangat tingkat tinggi. Jadi gambaran EKG mengapa dia defleksi positif, mengapa dia defleksi negatif itu berhubungan dengan nanti teman-teman belajar namanya elektrofisiologi. Itu. Yang mana kita belajar kenapa sih
kalau kita EKG bisa eh, bisa dia defleksi positif, kemudian kenapa bisa defleksi negatif, kenapa bentuknya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya untuk ketentuan seperti itu eh, tidak ada yang bertanya. Ini yang unmute, boleh unmute. Untuk teman-teman yang mungkin tidak bertanya, ya baik, terima kasih. Silakan dokter. Jadi untuk gambaran dari repolarisasi itu, ketika terjadi, kemudian kita pindahkan, kita kan rekam EKG ini pakai alat EKG seperti itu. Dia terbaca di kertas EKG-nya itu akan tetap defleksi positif seperti itu. Itu. Jadi mau dia depolarisasi, mau dia repolarisasi, kalau misalnya proses normal yang terjadi, itu akan tercetaknya di EKG itu positif, kayak gitu. Kecuali kalau ada kelainan. Nanti kalau ada kelainan beda lagi, itu ada mekanisme kenapa dia terbacanya, misalnya kalau T, ya. Kalau T-nya defleksi negatif itu kan berarti T inverted, nanti kita belajar. T inverted kan berarti ada suatu proses iskemik gitu. Jadi ketika ada kelainan baru nanti terbacanya di EKG itu negatif gitu. Sebenarnya kalau teman-teman mau lebih lanjut untuk bacanya itu ya nanti bacanya di elektrofisiologi gitu. Jadi terlalu dalam bahasnya. Jadi di sini saya nggak ceritakan terlalu panjang. Gitu. Intinya kalau normal itu tetap walaupun dia repolarisasi, tetap dia akan tergambarnya di EKG itu kalau normal dia akan tetap defleksi ke atas gitu. Tetap dia akan mengikuti isoelektrik, kemudian dia akan defleksi ke atas. Kecuali kalau kondisi iskemik, dia akan menyebabkan gambaran misalnya T inverted. Baik, terima kasih dokter. Semoga menjawab untuk saudari Sania. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya ingat kembali untuk bisa meletakkannya di kolom chat. Baik, silakan dokter. Ya, lanjut dulu ya ke kompleks QRS. Jadi tadi kan kita udah lira lalu ke T. Kemudian kita masuk ke QRS. Nah, di sini teman-teman bisa gambar yang sebelah kiri. Itulah alasan kenapa saya bilangnya semua gelombang itu QRS. Contohnya ya QS. Jadi ada QS, lalu ada yang malah R aja, ada RS, ada R kecil S, ada RSR. Gitu. Nah, jadi banyak sekali bentuk-bentuknya. Intinya kalau normalnya itu harusnya dia ada Q, ada R, ada S. Gitu. Nah, tapi di sini ada ketentuan. Normalnya gelombang QRS kita itu akan dominan negatif di V1 dan dominan positif di V6. Artinya kayak gimana? Jadi kita lihat QRS itu lebih ya. Nah, V6 itu teman-teman ingat IRS-nya itu bentuknya beda. Jadi tidak di semua lid itu semakin lama sisi gitu. Jadi normalnya seperti ini. Main untuk dari itu dia cenderung lebih dalam. Lalu makin lama teman-teman kalau bisa lihat ya, dia jadi R-nya yang paling tinggi gitu. Jadi beda. Baik, sebentar. Sepertinya Dokter Antoni mengalami gangguan jaringan kembali. Bentar, mohon ditunggu.
Selamat malam, dokter. Apakah sudah bisa mendengar suara saya kembali, dok? Suara dokter belum terdengar, mohon maaf. Oke, sudah terdengar? Ya, sudah terdengar, dokter. Jaringannya jelek. Oke, jadi kita lanjut lagi gelombang QRS. Jadi teman-teman ingat kalau misalnya QRS itu di V1 sampai V6 dia berbeda. Jadi dari V1 itu cenderung R-nya itu lebih rendah, kemudian makin lama dia bertransisi R-nya makin tinggi. Gitu. Di sini ada penjelasan lagi yang kalau misalnya durasi QRS, durasi itu berarti yang ke kanan. Itu tidak lebih dari 0,12. Gitu. Makanya kalau misalnya lebih dari 3 kotak kecil, misalnya ini lebih dari 3 kotak kecil, itu berarti dia tidak normal. Berarti kita bisa bilang QRS-nya melebar. Gitu. QRS melebar lebih dari 3 kotak kecil. Nah, kalau misalnya QRS-nya kurang dari 2 kotak kecil, atau kurang dari 0,08 second, kita bilangnya QRS-nya menyempit. Gitu. Jadi ada istilah melebar, ada istilah menyempit. Gitu. Nah, di sini untuk kelainan di QRS salah satunya adalah LBBB dan RBBB. Mungkin sebelum ke LBBB, RBBB, saya ini dulu jelaskan. Bentar ya. Oh, ada di situ ya. Oke. Kita pahami ini dulu deh. Left ventricular hypertrophy dan right ventricular hypertrophy. Sebelum kita ke LBBB dan RBBB. Jadi, kalau tadi atrium membesar, kita bilangnya left atrium enlargement atau right atrium enlargement. Tapi kalau pembesaran di ventricle, kita bilangnya LVH dan RVH. Nah, LVH itu kayak gimana? Gitu. Biasanya kita gampangnya pakai rumus Sokolov-Lyon namanya. Ini nama penemunya, jadi agak sebentar ya. Sokolov-Lyon. Jadi rumusnya seperti apa? S di V1 tambah R di V5 atau V6 itu lebih besar sama dengan 35 kotak kecil. Atau kalau mau pakai kotak besar, lebih besar sama dengan 7 kotak besar. Jadi ini biasanya memang yang paling gampang kita pakai. Jadi rumusnya S di V1 ditambah R di V5 atau V6, apakah dia lebih besar sama dengan 35 kotak kecil? Nah, atau misalnya pakai kotak sedang, karena di sini kan di contoh gambarnya ini dia pakai kotak sedang kayaknya ini, ya, pakai kotak sedang itu. Berarti lebih besar sama dengan 7 kotak sedang. Mungkin saya minta tolong satu yang bisa menghitung kira-kira apakah ini masuk LVH atau tidak, jumlahnya berapa gitu. Ada yang bisa bantu saya? Ikut rumus yang tadi saya bilang. Jadi S di V1 ditambah R di V5 atau V6, apakah lebih besar sama dengan 35 kotak kecil atau 7 kotak besar? Kalau gambar yang di sini dia kotak besar. Ada yang bisa? Untuk teman-teman yang ingin coba jawab, boleh di open mic-nya terlebih dahulu. Oke, masih malu-malu ya? Iya, dokter. Sepertinya masih malu-malu, dok. Jadi kita langsung masuk aja. Ini S di V1. Kita lihat V1 ya. Ini kan kita hitung berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Kita hitungnya dari isoelektrik. Gitu. Jadi ini sekitar 4. Tambah R di, kita bisa pilih V5 atau V6. Misalnya kita ngambil V6. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia udah 9 kotak besar.
Kalau udah 9 kotak besar, berarti udah lebih dari 7 kotak besar, berarti memenuhi kriteria LVH. Kalau misalnya di kertas EKG-nya ini ada kotak kecilnya lagi, ya, baru teman-teman bisa hitung lebih akuratnya, gitu, pakai kotak kecil. Tapi sebenarnya itu sama aja. Kalau kotak kecil kita pakai 35, kalau kotak besar 7. Nah, itu untuk LVH. Gampangnya kita memang pakai rumus itu. Sebenarnya ada rumus-rumus lain, tapi yang paling sering kita pakai itu adalah di rumus Sokolov-Lyon. Nah, kemudian ada gimana kita menentukan RVH. Nah, gampangnya kita menentukan RVH adalah kita ingat gambar yang tadi yang saya bilang. Yang ini. Nah, jadi normalnya itu kayak gini. Dia lebih dalamnya itu di sini. Lalu dia semakin lama semakin naik. Nah, kalau RVH itu dia kebalik rasionya itu. Jadi yang kayak gini itu harusnya gambarannya di V5 atau V6 kalau teman-teman lihat cerminannya gitu. Jadi terbalik. Intinya kalau RVH itu rasio R berbanding S-nya terbalik. Kayak gitu. Itu kata kuncinya. R banding S rasionya terbalik. Jadi teman-teman ingat kalau yang di sini kan dia lebih dalamnya S-nya itu di V1. Tapi yang kalau yang di RVH malah dia V5, V6 S-nya yang lebih dalam. Itu. Ini kan malah S-nya lebih tinggi dari R. Malah ini R-nya yang lebih tinggi itu di V1. Jadi terbalik intinya. Begitu. Itu kita namakan right ventricular hypertrophy. Gampangnya seperti itu. Nah, baru kita masuk ke LBBB dan RBBB. Di sini kita ada mnemoniknya. Jadi mnemonik itu kayak cara kita gampang hafalnya lah. Gitu. Ini kita pakai nama orang William dan Merrow. Gitu. Artinya di sini kita ambil W-nya dan L. Jadi kalau ada bentuk W, berarti dia left bundle branch block. Kalau ada bentuk M, berarti dia right bundle branch block. Gitu. Itu cuman mempermudah aja kalau teman-teman mau pakai mnemoniknya, tapi kalau enggak juga cukup memahami. Jadi kita mulai dari left bundle branch block. Nah, left bundle branch block itu dia ada W-shape, ada M-shape. Jadi kalau saya sebenarnya ingatnya itu bukan pakai ini juga nggak apa-apa. Saya ingatnya pakai M-shape. Jadi kalau M-shape-nya itu di V5 atau V6, itu LBBB. Tapi kalau M-shape-nya itu di V1 atau V2, itu RBBB. Jadi bisa juga pakai cara itu. Kalau ini M-shape-nya di V5, lalu kalau teman-teman lihat bentuk M-shape-nya ini, kalau LBBB dia M-shape-nya itu lekukannya kecil. Jadi lekukannya lebih kecil. Dia kayak gini. Nah, tapi kalau misalnya RBBB, M-shape-nya itu lekukannya besar, kemudian biasanya yang sebelah kanan lebih tinggi. Jadi dia kayak gini M-shape-nya. Gitu ya. Jadi beda. Tapi dua-duanya sama-sama bentuknya kayak M. Dan kita lihatnya itu di QRS. Nah, left bundle branch block dan right bundle branch block itu termasuk ke dalam suatu blok. Jadi suatu aritmia. Sesuatu kondisi yang tidak normal. Gitu. Jadi disebabkan karena ada kelainan di left bundle branch dan right bundle branch. Kalau teman-teman ingat lagi yang tadi proses kelistrikan jantung itu kan dari SA node ke AV node, dari AV node kan ke berkasis rambut Purkinje, baru nanti dia menyebar ke left bundle dan right bundle. Nah, kalau misalnya terdapat blok di situ, makanya namanya left bundle branch block. Kalau bloknya di berkas yang sebelah kanan, namanya right bundle branch block. Gitu. Nah, ini tandanya yang tadi. Jadi M-shape-nya itu di V5, V6, kalau LBBB, kemudian dia ada W-shape, bentuk kayak W, di lead 1 biasanya, gitu. Atau V1, V1. Ini ya, kayak W, lalu kayak M. Kemudian kalau yang RBBB yang di sini, M-shape-nya itu di V1. Atau kita bilangnya RSR. RSR aksen, sama aja. Nah, ini contoh gambarannya ya. Jadi M-shape-nya itu di V5, V6, tapi
Tapi kalau RBBB, M-shape-nya di V1, V2, V3. Oke, kemudian kita masuk ke PR interval. Kalau PR interval itu penting untuk kita tahu, karena kalau misalnya PR intervalnya ada kelainan, biasanya dia ada gangguan konduksi listrik gitu. Jadi normal PR interval itu antara 0,12 sampai 0,2 detik. Artinya dia 3 sampai 5 kotak kecil. Kalau misalnya PR-nya memendek, itu juga menunjukkan kelainan. Contohnya, salah satunya adalah WPW syndrome. Ini tidak akan kita pelajari terlalu jauh, karena ini udah agak mendalam. Intinya salah satu contohnya, kalau misalnya PR memendek, itu WPW syndrome. Gambarannya itu nanti PR intervalnya pendek, dan dia akan terbentuk gelombang delta. Jadi dia akan melengkung, seperti itu. Namanya gelombang delta. Nah, kalau misalnya PR-nya memanjang, ini yang akan banyak kita bahas. Ini menunjukkan salah satu penyakitnya adalah AV block. AV block. Ya. Oke, kita lihat gambar di sebelah kanan. Nah, ini ada normalnya. PR intervalnya ini normalnya 0,2 second. Gitu. Ada beberapa sumber yang bilang 0,22. Tapi biasanya kita pakainya 0,20 second. Kayak gitu. Karena bedanya juga dikit sekali, 0,02 second. Nah, di sebelah kanan ada contoh gambaran kelainannya. Ada first degree AV block, kemudian ada second degree AV block. Nah, ini ada kok gambarnya. Ketutup tadi. Nah, yang sebelah kanan itu contoh PR interval memendek, delta wave ya. Itu salah satu jenis sindrom preeksitasi. Nah, penyakit WPW ini jarang ya, jadi termasuk sindrom yang langka. Jadi kalau teman-teman ketemu pasien yang punya WPW sindrom itu sudah termasuk kasus langka gitu. Jadi teman-teman patut berbangga kalau dapat pasien yang punya delta wave itu, karena gambarannya itu sangat unik gitu. Delta wave itu pada orang normal nggak akan ditemukan adanya delta wave seperti ini. Nah, kalau ini contoh memanjang itu first degree, dia memanjangnya adalah PR intervalnya akan lebih dari 0,2 atau 0,22 second gitu. Dihitung, ingat kalau PR interval dari awal gelombang P sampai awal kompleks QRS. Oke. Di sini bentar ya. Nah, ini. Langsung saja saya jelaskan AV block. Jadi AV block itu ada 3 derajat. Ada derajat 1, derajat 2 tipe 1, derajat 2 tipe 2, dan total. Gitu. Nah, kalau gampangnya, kalau AV block, pasti teman-teman juga sering dengar, kita biasanya pakai perumpamaannya tentang hubungan. Gitu. Jadi kan teman-teman pasti suka kalau misalnya ngomongin tentang hubungan percintaan. Gitu. Jadi kita biasanya memang AV block kita ibaratkan sebagai suatu hubungan percintaan. Atau kalau mau pakai hubungan suami istri juga bisa. Nah, kalau misalnya AV block derajat 1, kita biasanya ibaratkan dengan hubungannya itu normal-normal aja. Ada masalah, tapi masalahnya itu kurang lebih sama. Gitu. Jadi masalahnya kurang lebih sama. Makanya kata kuncinya adalah PR intervalnya memanjang, tetapi di semua tempat sama. Jadi misalnya di sini 0,28, di sini juga 0,28, 0,28, 0,28. Jadi ibaratnya hubungannya itu memang ada masalah, tapi antem-antem. Gitu. Hubungan pacarannya ya seperti biasa lah, masalahnya itu masih bisa diatasi. Kita masuk ke AV block derajat 2 tipe 1. Gitu. Atau kita bilangnya, biasanya pakai Mobitz, istilahnya. Mobitz 2, Mobitz 1 maksudnya. Tipe 1, Mobitz 1. AV block derajat 2, derajat 2, Mobitz 1 maksudnya. Atau misalnya kita juga bisa bilang Wekenbach. Nah, kalau ini kata kuncinya adalah,
kalau dari dalam suatu hubungan, misalnya perumpamaannya, dia awalnya normal, kemudian ada masalah kecil, masalahnya makin lama makin panjang, kemudian blok, artinya dia putus. Jadi artinya dia ada progresivitas. PR intervalnya semakin lama semakin panjang. Mulai dari awal dia normal, masih kurang dari 0,2 second, terus ada masalah kecil muncul di tengah hubungan mereka. Jadi mulai memanjang, misalnya ini jadi 0,25 misalnya. Nah, makin panjang lagi. Masalahnya tidak bisa teratasi, makin lama makin panjang dalam hubungannya, lama-lama blok, putus. Gitu. Nah, itu cara menghafal, cara mengingat lah untuk AV blok derajat 2 Mobitz 1. Nah, yang ke bawah lagi ini AV blok derajat 2 Mobitz 2. Gitu. Mobitz 2. Nah, kalau ini istilahnya hubungannya, jadi kayak gini hubungannya. Hubungannya itu normal-normal aja. Lalu tiba-tiba menghilang. Gitu. Nah, ini seperti yang lagi hot-hot sekarang itu, kasusnya anak Pak Presiden, kayak gitu ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman bisa gambarkan perumpamannya itu, hubungan pacarannya biasa-biasa aja. Jadi, tidak ada masalah yang berarti. Tapi tiba-tiba, jeng-jeng, tiba-tiba menghilang. Jadi misalnya yang cowok, ceweknya tiba-tiba menghilang tanpa jejak, kalau yang cewek dan cowoknya menghilang tanpa jejak. Nah, itu masuk HP blok derajat 2 tipe 2. Jadi kalau di EKG dia PR intervalnya normal. Normal, terus tiba-tiba blok gitu. Jadi beda dengan yang di atas. Kalau yang di atas itu ada tanda-tandanya. Makin lama makin panjang gitu. Oke, terakhir total AV blok. Nah, kalau total AV blok, kita ibaratkannya total AV blok, ya hubungannya sudah putus. Jadi sudah berjalan sendiri-sendiri. Si P-nya ini sudah sendiri, QRS-nya sendiri, kemudian kadang-kadang dia berdampingan, jadi nggak jelas, nggak ada batasnya. Ini kadang-kadang P-nya nyambung sama QRS, terus tiba-tiba ada P nongol sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman lihat EKG-nya udah P dan QRS-nya berpisah sendiri-sendiri, itu artinya sudah ke total AV block. Gitu. Nah, lalu kita lanjut ke ST segment. ST segment cukup penting untuk teman-teman mendiagnosis, terutama untuk diagnosis ACS atau sindrom koroner akut. Gitu. Pasti teman-teman udah pernah baca kalau misalnya ST elevasi dan ST depresi. Itu yang menunjukkan adanya iskemik atau infak pada otot jantung kita. Gitu. Nah, kita lihatnya ingat dari normal isoelektrik. Gitu. Kita lihat ST segmen, ingat kalau ST segmen itu di akhir gelombang S sampai ke awal gelombang T. Nah, ini contoh gambar ST elevasi, yang gambar kedua ini. Jadi ST-nya meningkat dari titik isoelektrik. Gitu. Kemudian yang sebelahnya lagi ini ST depresi. Ini depresi. Ini untuk lead-leadnya. Jadi sebenarnya ini hafalan sih. Jadi untuk menginterpretasi, misalnya teman-teman ketemu ST elevasinya itu di lead mana aja. Gitu. Nah, kalau misalnya V1, V2, dia berarti septal. Gitu. Kalau V3, V4, anterior. Jadi kalau digabung V1 sampai V4, anteroseptal. Gitu. Kalau misalnya teman-teman ketemunya di V5, V6, 1 AVL itu berarti lateral. Gitu. Lalu kalau inferior, 2, 3 AVL. Gitu. Ini lebih ke hafalan. Gitu. Jadi minimal teman-teman tahu lead-lead mana, kemudian itu menunjukkan dia infaknya di bagian mananya jantung. Kalau reciprocal ini lihat kita ke yang utama. Reciprocal itu bisa kayak cerminnya lah. Jadi misalnya dia ada estimasi di sini misalnya 1 AVL V5 V6 dia ada ST depresi di 2 3 AVL. Tapi yang kita lihat tetap ST elevasinya. Nah, ini ada ketentuannya. Jadi ST elevasi itu bermakna apabila di sini kita ada menggunakan ketentuan lead V1 sampai V3 dan lead lain gitu.
Jadi perlakuan khususnya V1 sampai V3, kemudian kita bedakan berdasarkan laki-laki dan perempuan. Laki-laki kita juga bedakan usianya dari kurang dari 40 tahun dan lebih dari 40 tahun. Nah, kalau di V1 saja, tinggi ST-nya kalau laki-laki 40 tahun harus lebih dari 2,5. Kalau lebih dari 2 tahun harus lebih dari 2. Kalau pada wanita cukup dari 1,5 bermakna. Setelah V1 sampai V3, jadi artinya ambil klik lain. Itu cukup satu kotak kecil dia elevasi sudah kita katakan bermakna. Oke, sepertinya Dokter Antoni mengalami gangguan jaringan kembali. Kita tunggu sebentar. Dokter? Iya. Oke, ya. Nih, sudah masuk ya? Sudah masuk, Dokter. Belum deh. Ya. Halo? Sudah masuk, Dokter, suaranya. Untuk Bisa. screen share-nya belum, Dokter. Masih loading. Oke. Di sini ada ketentuan lain untuk lead. Sudah ya? Iya, sudah, Dokter. Untuk sebelah kanan dan posterior itu cukup lebih dari 0,5 kotak kecil sudah dikatakan bermakna. Kapan kita cek sebelah kanan dan posterior? Itu kalau misalnya ada di 2, 3, dan AVF atau inferior. Jadi kita misalnya temukan ST elevasi di inferior, kita juga harus cek di posterior dan right ventricle gitu. Oke. Nah, ini contohnya kelainan ST3 dan gelombang T juga di sini. Gitu. Jadi ini juga ada gambar perubahan gelombang T untuk misalnya hiperkalemi. Misalnya. Hiperkalemi itu tunjukkan adanya topic T wave, artinya gelombang T-nya itu meningkat. Gitu. Ini bisa lihat gelombang T-nya. Nah, tinggi gelombang T normalnya itu batasnya itu 2 kotak kecil. Gitu. Jadi kalau misalnya dia tinggi seperti ini dan dia lancip, dia menunjukkan biasanya ada kelainan. Nah, ada contohnya hiperkalemia kayak gitu. Apalagi kalau dia severe hiperkalemia atau hiperkalemi berat, misalnya dia bisa sampai P-nya itu mendatar di sini. Kemudian kalau hipokalemi, artinya kurang kalium, itu biasanya gelombang U-nya prominent. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal. Kalau gelombang U itu bisa, tapi tingginya itu nggak sama atau lebih besar dari gelombang T. Nah, kalau misalnya ini gelombangnya itu tingginya sama atau lebih dari gelombang T, itu harus curiga adanya hipokalemi. Oke, terakhir ke interval kita. Jadi kita interval ini agak sebenarnya jarang kita gunakan juga untuk interpretasi secara umum. Jadi interval kita itu dari awal gelombang Q sampai ke akhir gelombang T. Normalnya itu tidak lebih dari 0,43 detik atau kurang dari 11 kotak kecil. Nah, interval kita ini biasanya memanjang dan memendek itu pada kondisi tertentu. Biasanya berhubungan dengan toksisitas obat itu. Misalnya obat-obatan malaria. Gitu. Jadi kalau kita berikan obat-obat malaria, terutama golongan quinidin, itu kita harus pantau interval QT-nya. Karena efek sampingnya salah satunya adalah itu. Oke, terakhir gelombang T. Tadi kita sudah jelaskan juga. Jadi gelombang T itu kalau tidak normal itu bisa T inverted atau T-nya meningkat atau tau T. Nah, jadi ini hiperkalemia. Lebih jelas lagi yang sebelah sini ya. Jadi gelombang T yang tinggi untuk hiperkalemia kriterianya adalah T-nya itu simetris kayak gitu.
dibandingkan dengan normal varian. Kalau normal variannya dia seperti ini. Gitu. Ini bisa terjadi normal varia. Gitu. Tapi kalau misalnya yang khas ke hiperkalemia, teman-teman lihat T-nya itu simetris. Gitu. T-nya simetris. Kemudian bisa juga gelombang T yang tinggi, itu juga bisa menunjukkan hyperakut T, bisa kita bilang, menunjukkan juga adanya infak. Jadi infak itu selain ST elevasi, ternyata akut TF itu adanya infak. Contohnya sebelah kanan. Kalau hyperakut T-nya gambarnya kayak gini. Kemudian tadi saya belum jelaskan untuk gelombang ini T inverted, artinya T-nya terbalik. Kemudian dia lancip. Lancip biasanya dan dalam. Nah, itu menunjukkan adanya iskemik. Jadi dia selain iskemik itu selain ST depresi, bisa juga T inverted namanya. T inverted. Oke, ini contoh-contoh latihannya ya. Tadi kita bahas. Nah, atrial fibrillasi kira-kira untuk kriterianya ya, untuk atrial fibrillasi saya jelaskan aja. Jadi gelombang P-nya itu juga tidak jelas. Jadi teman-teman lihat gelombang P-nya tak bisa kita temukan karena dia tidak jelas. Kemudian dia iramanya irregular. Bisa lihat ya, jarak-jarak RR intervalnya itu beda-beda. Nah, cukup dua kriteria itu aja. P-nya tidak jelas, irregular. Teman-teman bisa curiga atrial fibrilasi. Untuk heart rate-nya itu nggak pasti. Jadi bisa aja dia meningkat. Kalau meningkat kita bilang rapid ventricular response. Artinya dia heart rate-nya lebih dari 100 kali per menit. Bisa juga 60-100 itu namanya atrial fibrilasi normal ventricular response. Atau kurang dari 60 namanya slow ventricular response. Kemudian yang di bawah lagi itu ada atrial flutter. Kalau atrial flutter ini khasnya ada bentukan gelombang, kita bilangnya mirip seperti gigi gergaji. Seperti gigi gergaji. Atau namanya sawtooth appearance. Ini lihat. Bentuk seperti gigi gergaji. Itu khasnya untuk atrial flutter. Nah, kalau misalnya yang bagian ventricular aritmianya, kalau yang seperti ini, itu namanya ventricular tachycardia. Khasnya adalah dia cepat sekali, heart rate-nya sangat cepat, biasanya dia lebih dari 200. Kemudian dia hanya ada irama ventricular, jadi kompleks QRS yang lebar-lebar. Nah, kalau yang di bawahnya itu namanya ventricular fibrilasi. Ventricular fibrilasi, teman-teman ingat aja gelombang EKG yang bentuknya paling jelek, paling nggak beraturan. Dibilangnya biasanya iramanya chaotic, bizarre, jadi nggak jelas, kacau. Nah, kalau di bawah itu bentuknya bisa lihatnya agak ada berpola ya, seperti gambar gelombang. Itu namanya torsa de poing. Itu bahasa Prancis ya. Bacanya biasanya torsa de poing, tapi kalau tulisannya itu torsade de pointes. Itu. Jadi dia khasnya dia itu bentuk lain dari ventricular tachycardia, tapi dia namanya VT polymorphic. Jadi dia ada bentuk gelombang makin lama makin tinggi, lalu pendek lagi, lalu makin tinggi lagi. Jadi kayak bentuk gelombang gitu. Nah, ini tadi udah dijelaskan ya contohnya. Nah, terakhir kita akan bahas tentang premature ventricle contraction, atau biasanya ada istilah lain untuk PVC, itu istilah lainnya adalah VES atau ventricular extrasystole. Sama aja jadi ya. Jadi teman-teman jangan bingung, kok kadang dibilang VES, kadang dibilang PVC, itu sama aja gitu. Nah, gampangnya adalah teman-teman, PVC atau VES itu kayak ada sesuatu yang nongol di EKG normal. Jadi teman-teman lihat aja, ini kan EKG kayak biasa. Terus tiba-tiba ada satu irama nggak jelas muncul.
Terus kalau irama nggak jelasnya itu QRS-nya lebar, QRS-nya berarti lebih dari 0,12 karena dia melebar. Nah, itu namanya phase. Nah, phase itu bisa kita bagi namanya ada namanya phase bigemini, trigemini. Kalau bigemini itu teman-teman ingat aja, itu normal, phase normal. Jadi phase-nya itu lokasinya di bit kedua. Jadi normal, lalu phase, normal, phase lagi. Kalau trigemini sesuai namanya tri, itu kan 3. Berarti phase-nya itu di detakan ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gitu. Nanti ada juga namanya quadrigemini. Quadri kan artinya 4. Berarti dia phase-nya di detakan keempat. Atau ada istilah lain namanya coupled phase atau coupled PVC. Sesuai namanya couple pasangan, berarti dia phase-nya bersebelahan pasangan. Nah, kalau dia berpasangan 3 itu namanya triplet gitu. Terus pasti ada yang nanya kalau berpasangan 4 kayak gimana? Nah, kalau berpasangan 4 atau lebih kita udah bilang namanya unsustained PT. Jadi dia sudah berbahaya. Dia sudah sebenarnya triplet itu udah ya, couplet udah berbahaya. Tapi kalau udah 4 atau lebih kita sudah bilang ya unsustained ventricular tachycardia. Kemudian ada juga yang paling bawah itu fenomena R on T. Kenapa dibilang fenomena R on T? Karena di gelombang T-nya itu ada R. Jadi phase-nya, maksudnya dia phase-nya itu muncul di gelombang R on T. Jadi di gelombang QRS lalu ke T, dia muncul phase-nya itu di situ. Gitu. Dan ini juga termasuk namanya phase letal. Jadi phase itu ada yang letal, artinya phase yang berbahaya, yang bisa cepat menimbulkan kematian. Oke. Masuk ke latihan soal. Di sini harapannya buat partisipasi teman-teman ya, yang bisa bantu menjawab. Coba nomor 1 dulu. Bisa tentukan rate-nya, ritmenya, terus nanti tambahkan aksisnya ya. Aksis kan tadi kita udah belajar juga. Aksis, lalu gelombang P-nya, PR intervalnya, QRS, dan interpretasinya. Ya, baik teman-teman yang ingin mencoba untuk menjawab, boleh di-unmute atau mungkin boleh di kolom chat-nya, dokter ya. Kalau masih malu-malu. Ya, silakan teman-teman. Iya. Ayo. Tadi kan udah kita belajar, saya udah tahu gimana. Dari iramanya, teman-teman tentukan iramanya masuk sinus atau junctional, atrial, ventrikular. Nanti teman-teman tentukan rate-nya. Ingat tadi rate-nya rumusnya 1.500 bagi kotak kecil atau 300 bagi kotak besar. Teman-teman tentukan aksisnya. Nah, aksis nggak usah sih, karena di sini cuma satu lead yang saya tampilkan. Kemudian teman-teman tentukan gelombang P-nya normal atau tidak, PR intervalnya normal atau tidak, QRS-nya normal atau tidak, dan interpretasinya. Ya, ini ada di kolom chat, dokter. Dari Lala, sinus bradikardi, katanya. Oh iya. Langsung interpretasi ya, gitu. Kalau bisa dari ini ya, dari ritmenya. Kan kita belajar juga kan. Bisakah diuraikan, Lala? Coba. Kira-kira ritmenya gimana? Rate-nya, heart rate-nya berapa? Kenapa disebut sinus bradikardi? Ini ada dari Caca, dokter. Untuk rate-nya katanya 300 bagi 8,5, jadi 35,3 ritme reguler. Oke, boleh. Untuk P-wave-nya mungkin dihitung aja. Jadi P-wave-nya, kalau ada interpretasi seperti ini, P-wave-nya kita hitung. Jadi di sini kan ada 2 kotak kecil, jadi 0,08 second. PR-nya hitung aja.
Di sini dari P ke awal gelombang Q ada 3, jadi 0,12. Kayak gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi berarti jawabannya sinus bradikardi ya. Oke, benar ya. Jadi rate-nya benar sekitar 35. Tadi berarti menggunakan yang kotak besar itu sekitar 8,5 tadi ya. Kemudian ritmenya benar reguler, P-wave-nya normal, PR intervalnya tadi 0,16, QRS 0,08, interpretasinya sinus bradikardi. Soal selanjutnya, yang lain boleh? Kira-kira apakah Silakan teman-teman. mulai dari ritmenya kira-kira ini sinus bukan sih? Habis itu rate-nya kira-kira berapa? Kan bisa dihitung juga rate-nya. Itu P-wave-nya, PR, QRS ada kelainan atau enggak sih gitu. Baru interpretasi. Boleh di-unmute untuk teman-teman yang ingin menjawab. Atau boleh di kolom chat juga, kalau masih keberatan untuk meng-unmute. Nah, teman-teman. Ya, ini ada beberapa dokter di kolom chat dari Zevanya. Katanya P-wave-nya normal, dokter. Kemudian dari Lala, rate-nya 300 bagi 4,5, 6,6, ritme reguler. Dan dari Caca, ini dari Caca, rate-nya 1500 bagi 24, 62,5. Ya, gitu dokter. Oke. Ya, jadi kesimpulannya bisa sebutkan kesimpulannya. Ya, ini juga ada lagi dokter dari dia, rate-nya juga sama sekitar 65,21. Dan dari Astra dokter, ada rate-nya dia menyimpulkan 60, ritmenya sinus, bradikardi, ada asosiasi P dengan QRS dan QRS sempit. Oke, sepertinya kita terputus kembali dengan Dr. Antoni. Kita tunggu sebentar. Dokter, apakah sudah kembali bergabung? Iya, iya. Sudah masuk? Sudah terdengar, dokter. Ya. Sudah, dokter. Sudah terdengar lagi? Sudah, dokter. Untuk share screen-nya hilang kembali, dokter.
Sudah masuk? Tes. Sudah. Ya, sudah masuk dokter suaranya. Oke. Sepertinya terputus kembali. Ya, sudah muncul dokter. Jadi jawabannya kita next aja. Ya, rate-nya benar ya sekitar 63, ritmenya reguler, P-wave-nya normal, interpretasinya normal sinus rhythm. Tapi di sini ada gelombang U ya. Jadi gelombang U bisa lihat di sini ya. Ada yang gelombang U sedikit kecil-kecil, tapi karena dia lebih kecil dari T berarti masih normal. Lanjut lagi nomor 3, boleh langsung kira-kira ini apa? Ada yang bisa? Ya, silakan teman-teman. Boleh di-unmute atau diketikkan di kolom komentar untuk jawabannya. Diketik boleh. Kira-kira ini masuk apa? Kalau dilihat. Izin menjawab, dokter. Ya, silakan. Kalau dari rate-nya ini kayak takikardi ya, dokter. Kemudian kalau kayak gini dia nampaknya sinus takikardi, cuman kayak SVT kayaknya ya, supraventricular takikardi. Pilih salah satu. Jadi ini sinus takikardi atau supraventricular takikardi. Kira-kira sinus atau tidak? Ayo, dia memenuhi kriteria sinus tidak? Kriteria sinus yang dokter katakan adalah dia memiliki diikuti sama kompleks QRS. Jadi karena dia punya P-wave, otomatis dia itu termasuk sinus. Karena baik sinus maupun supraventricular takikardi kan punya kompleks QRS. Jadi dia sinus. Oke, reflection. Oke. Di chat itu juga ada tim yang menjawab SPT, ada tim yang menjawab sinus takikardi ya. Kayaknya jumlahnya seimbang. Irsyad sinus takikardi, Kevin SVP, Lala tidak sinus, Mega SVP, Caca atrial takikardi, Asa sinus takikardi, dia sinus takikardi. Kita lihat. Baik, sepertinya terputus kembali dengan Dokter Antoni. Dokter, apakah sudah bergabung kembali? Oke. Maaf. Terus. Sudah masuk ya? Sudah, dokter. Sudah masuk ya? Sudah, dokter. Ya. Tes. Sudah terdengar, dokter, suaranya? Oke, jadi maaf ya. Oke, ini jadi masuk sinus takikardi kan? Oke. Jadi ini masuk sinus takikardi karena masih ada gelombang P-nya. Ingat kalau kita mau bilang SVT, itu berarti dia gelombang P-nya itu tidak jelas, tertanam dalam gelombang T. Nah, kalau di sini kan
Oke, sepertinya terputus kembali. Oke, sebentar ya, teman-teman. Dokter Antoni, apakah sudah bergabung kembali? Halo. Ya, dokter, sudah terdengar, dokter? Maaf ya. Lanjut lagi. Tinggal sedikit lagi latihan soal. Nah, kalau ini masuk apa? Kalau gambaran di depan termasuk Face, dokter. ya face. Ya. Alasannya karena dia ada satu gelombang yang QRS-nya melebar. Gitu. Jadi kalau yang lain-lain teman-teman lihat, terus tiba-tiba ada ventricular extrasystole. Gitu. Nah, ada juga ternyata ST depresi. Gitu. Jadi kita lihat di sini kenapa saya namakan ST depresi karena dia turun dari garis isoelektrik. Ya. Jadi ada ST depresi dan ada PVC atau phase pada bit ke-6. Lanjut lagi, ini ada yang bisa interpretasikan? Langsung aja. Mohon maaf dok, supraventricular tachycardy. Teman-teman yang lain gimana? Boleh jawab di chat. Setuju? Supraventricular tachycardy. Oke. Sudah dijawab oleh Caca, Kevin, SVT. Ya. Jadi saya asumsikan teman-teman udah mengerti ya. Dia masuk ke kriteria SVT karena kita lihat gelombang P dan T-nya itu tergabung menjadi satu. Ya. Ya, interpretasinya benar, supraventricular tachycardy, rate-nya kalau dihitung satu-satu itu bisa sampai 214, karena dia sangat cepat. Kemudian ritmenya reguler, ingat kalau SPT itu salah satu syaratnya adalah reguler. Oke, lanjut. Boleh interpretasi lagi, boleh jawab di kolom chat atau langsung unmute. Kira-kira ini masuk apa? Dari Caca menjawab atrial fibrilasi. Yang lain ada Astra, Afib, atrial fibrilasi. Kevin juga iya, AF. Kenapa disebut AF? Itu. Atrial fibrilasi, Astriani. Oke. Rata-rata menjawab atrial fibrilasi ya.
Jadi memenuhi kriteria atrial fibrilasi karena dia pertama dia ritmenya irregular ya, irregular. Kemudian dia gelombang P-nya itu gelombang P-nya tidak jelas juga, jadi sulit dibedakan. Jadi itu salah satu kriteria atrial fibrilasi. Tapi kalau mau lebih lengkap lagi, dia termasuk atrial fibrilasi yang tipe apa? Itu. Heart rate-nya gimana kira-kira? Cepat atau normal atau lambat? Cepat. Kalau cepat berarti namanya atrial fibrilasi rapid ventricular response. Ingat ya namanya RVR, AF RVR, rapid ventricular response. Kalau normal dia normal ventricular response, kalau lambat slow ventricular response. Oke. Kita langsung lihat jawabannya ya. Ya. Rate-nya 180 beat per menit. Oke, ini paling gampang. Yang tadi saya bilang gelombangnya. Izin menjawab dokter, ventricular tachycardia. Maaf dokter. Oke. Oke, di kolom chat juga banyak yang sudah menjawab, Gigi, Caca, Lala, dan yang lain-lain ya. Oke, benar jawabannya ventricular tachycardia. Nah, kalau teman-teman lihat, jadi nanti kalau teman-teman misalnya masuk koas ya, di sini kan rata-rata preklinik. Nah, kalau misalnya nanti masuk koas, dia jaga IGD, dapat gambar kayak gini, jangan tenang-tenang ya, gitu. Karena ini sudah mengarahkan ke tanda-tanda bisa sampai henti jantung. Ya. Jadi saya asumsikan teman-teman sudah tahu ya kalau ini ventricular tachycardia. Karena ini penting banget buat kita kenali. Nah, lebih lagi ventricular tachycardia monomorfik karena bentuknya itu sama. Ada yang bisa kira-kira ini masuk ke layanan apa? Oke, sudah ada yang menjawab. Dari Asta, LDDB. Oke, yang lain gimana? Dari Caca, junctional extrasystole. Oke, yang lain? Kalau saya sebut yang lain berarti masih belum tepat. Teman-teman, kalau masih bingung, bisa lihat dari awal. Dari kira-kira P-nya gimana, lalu gelombang QRS-nya, lalu gelombang T-nya, lalu PR intervalnya, lalu QT intervalnya, ST-nya, kira-kira ada masalah atau tidak. Oke, saya nemu satu jawaban dari Nabila, dari Citra, benar AV block. Tapi ini masuk AV block yang tipe. Karena AV block tadi kan seperti yang saya jelaskan itu ada 3 tipe. Saya ulang ya, kalau di dalam hubungan ingat kalau misalnya yang masalahnya sama dalam hubungannya, jadi PR intervalnya sama terus, itu berarti AV block derajat 1. Yang ada progresivitas PR interval, jadi dia ada masalah makin lama makin besar, lalu putus, itu AV block mobit 1, derajat 2 mobit 1. Kalau yang dia hubungannya biasa-biasa saja, terus tiba-tiba menghilang, putus, itu AV block mobit 2. Kalau yang sudah berjalan sendiri-sendiri, itu total AV block. Kalau dilihat dari gambar ini, bagaimana PR intervalnya? Oke, saya lihat dari beberapa jawabannya.
Jadi ada yang menjawab derajat 2 tipe 2, ada yang menjawab derajat 1 tipe 1, Mobitz 2, derajat 1, derajat 1, derajat 1 ya. Jadi teman-teman perhatikan ya, dari gelombang pertama, ini PR intervalnya ya. Ini masih normal. Jadi dia masih kurang dari 0,2. Kemudian kita lihat gelombang kedua, dia sudah mulai memanjang. Kita lihat gelombang ketiga, dia sudah belum. Berarti dia masuk ke Mobitz 1. Jadi second degree AV block tipe 1 atau Weckenbach. Karena dia ada progresivitas. Dia dari normal makin panjang, lalu makin panjang blok. Gitu. Pokoknya teman-teman kalau temu gambaran seperti ini, ada progressive lengthening, jadi PR intervalnya semakin panjang, itu tetap kita kategorikan second degree AV block tipe 1 atau Weckenbach. Gitu. Oke, itu sedikit contoh soalnya. Mungkin teman-teman saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih banyak dokter atas materinya yang sangat komprehensif. Mungkin untuk teman-teman ini terakhir sebelum kita tutup, mungkin teman-teman yang masih ada pertanyaan terkait dengan materi EKG ini bisa dituliskan di kolom komentar atau mau bertanya langsung juga boleh, langsung di-unmute. Sembari menunggu, ini ada satu pertanyaan dokter tadi yang hampir terlewat. Satu pertanyaan dari Citra, dokter. Mohon izin bertanya, dokter, bagaimana cara membedakan antara gelombang T dengan gelombang P yang kebetulan berada di belakang kompleks QRS? Ya, seperti itu dokter pertanyaannya. Cara membedakan gelombang P dengan gelombang T yang kebetulan ada di belakang QRS. Jadi sebenarnya kalau normalnya itu kan ada dua-duanya ya. Jadi normalnya kan ada P, lalu ada QRS, ada T, lalu ada P lagi gitu. Nah kalau misalnya teman cuman ketemu misalnya di belakang QRS cuma ada satu gelombang aja. Nah itu berarti teman-teman bisa bilang kalau gelombang P dan T-nya itu nggak jelas gitu. Jadi normalnya tetap harus ada dua-duanya. Pasti ada T, pasti ada P. Tapi kalau teman-teman ketemu jadi satu, berarti nanti di interpretasinya kita bilang gelombang T-nya tidak jelas, gelombang T-nya tidak jelas. Karena secara mutlak, kalau EKG normal harus ada T, harus ada P. Jadi bukan gimana kita membedakannya, tetapi kalau kita ketemunya hanya di belakang QRS, lalu langsung lanjut QRS lagi, berarti P dan T-nya bisa misalnya seperti SVT. Dia P-nya tidak jelas, tertanam di dalam gelombang T. Jadi normalnya itu harusnya ada. Ya, baik. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Citra. Baik, mungkin, oh ya, ini ada pertanyaan lagi dokter dari Astra. Permisi izin bertanya dokter, bagaimana cara membedakan polymorphic VT sama TDP? Terus ada Poang ya dok? Terima kasih. Jadi cara kita akan polymorphic VT dengan torsade Poang. Jadi torsade Poang yang tadi yang saya bilang bentuknya itu sangat khas. Bentuknya itu dia VT dari gelombang kecil makin lama makin besar, lalu dia makin lagi. Jadi dia ada bentuk khas. Kalau VT itu VT tapi bentuknya berbeda-beda gitu. Jadi misalnya di lead V1 bentuk VT-nya itu yang kayak gini. Yang kayak gambar yang pertama. Tapi misalnya di lead 2 atau AVF misalnya bentuknya lebih lebar atau bentuknya lebih sempit sedikit. Nah, itu namanya polimorfik. Kalau polimorfik itu ada dua bentuk berbeda, tapi tidak harus dalam satu lead gitu. Misalnya di satu kertas EKG kan ada beberapa lead. Nah, misalnya di lead 1 dan 2 berbeda dengan lead V1 dan V2 itu sudah kita bilang polimorfik. Ya, baik. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Oke. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Astra. Baik, karena kita juga sudah
tiba pada penghujung acara, sudah masuki akhir waktu dari webinar ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula pemaparan materi yang sangat komprehensif tadi dari Dr. Antoni. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dr. Antoni atas waktu luang yang diberikan untuk mengisi acara kami pada malam hari ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah sangat antusias dalam mengikuti webinar kali ini. Dan akhir kata, saya Dinda, pamit undur diri dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih banyak, selamat malam. Terima kasih, dokter. Saya izin live ya. Ya, baik dokter.